Nih Ustadz Syam, Iya. Ustadz, ya maksudnya Aca yakin ya bahwa setiap hamba itu pasti sudah ditentukan rezekinya gitu. Dari dia sebelum lahir ya sama Allah gitu. Nah tapi kenapa sih Ustadz masih banyak aja nih ya orang yang sulit untuk bersedekah gitu. Terus dan beranggapan sedekah itu tuh bisa, nah itu tadi yang tadi dijelaskan sama Ustadz Hilman. Jadi semakin ngasih, aduh ntar duit gue jadi tinggal sisa segini lagi. Karena masih banyak yang kayak gitu, padahal sebenarnya mungkin ya dia orangnya kaya banget, tapi ya mungkin gitu, dia masih mikir ntar kalau gue ngasih gue malah jadi berkurang lagi. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Silakan Ustadz Syam. Tapi guruku Ustadz Hilman, Ustadz Maulana, Kak Aca, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya'. Setan itu membisikkan, menakut-nakuti seseorang untuk yakni mengeluarkan hartanya, menakut-nakuti seseorang dengan kemiskinan. Ntar kalau sedekah miskin, ntar kalau ngeluarin zakat nggak usah zakat dulu lah, masih pandemi ini ya. Wah lagi susah nih pemasukan nih, keuntungan jauh daripada modal kita. Udahlah nggak usah zakat dulu, subhanallah. Nggak usah sedekah dulu, ya nggak usah infak dulu. Biarlah masih banyak orang-orang kaya di Indonesia, mereka aja lah yang zakat, mereka aja lah yang infak, kita nggak usah. Subhanallah. Syaitan membisikkan hal tersebut. Maka berkata Sufyan Ats-Tsauri ya rahimahullah, kalau engkau ada keinginan berbuat baik segera, ingin mengeluarkan uang segera, ingin ada kotak amal, nggak usah nungguin di depanmu. Kau yang samperin kotak amal itu, kalau bukan Jumatan ya. Kau yang samperin, ya cepat-cepat engkau keluarkan itu. Kenapa? Sebelum setan datang menghalangimu. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya, dan memerintahkan atas kekejian. Tapi kadangkala seringkali kita menyalahkan syaitan atas apa yang syaitan tidak perbuat sebenarnya. Ya, padahal sebenarnya yang rakus itu bukan syaitannya, kita sendiri, nafsu ini. Nafsu yang menjadi membelenggu harta tadi. Ya, disebabkan karena apa? Ternyata yang pertama godaan syaitan, yang kedua karena kurangnya keimanan kita akan akhirat. Banyak orang menyesal bersedekah. Ustadz, saya sudah bersedekah tapi Allah tidak ganti-ganti. Katanya dulu kalau saya keluarkan ini Allah ganti ini. Saya menyesal keluarin harta saya dulu itu. Nah ini berarti dia niat sedekahnya berharap dunia. Nah, padahal niat asli sedekah itu adalah berharap akhirat. Pahala yang mengalir, pahala jariah yang mengalir. Ketika kita sudah di kuburan, ada tanah wakaf yang kita tinggalkan, ada Al-Quran wakaf, ada wajib wakaf yang kita tinggalkan. Maka itu semua akan mengalir pahalanya. Kurangnya keimanan, kepercayaan bahwa Allah yang melipat gandakannya di hari akhir nanti. Innal musaddiqina wal musaddiqat wa aqradullaha qardan hasana. Orang yang bersedekah laki-laki ataupun perempuan, mereka yang memberikan pinjaman kepada Allah. Wah, kok Allah ngutang? Kok Allah pinjam? Enggak. Allah punya hamba di muka bumi ini, mereka pinjemin orang yang susah, maka subhanallah itu sama saja dia meminjamkan kepada Allah. Allah yang lipat gandakan pahalanya, maka lahum ajrun karim, maka bagi mereka pahala yang mulia. Saya tutup dengan satu kisah yang luar biasa daripada sahabat baginda Nabi SAW, Abdullah bin Ja'far. Beliau masuk ke sebuah kebun, ternyata kebun ini dijaga oleh seorang budak kecil hitam. Orang ini menjaganya sambil menggenggam roti, tapi roti itu nggak dimakan, ada anjing yang lewat dikasih. Ternyata anjing itu masih minta lagi, dikasih lagi potongan yang kedua. Anjing itu minta lagi, dikasih lagi potongan yang ketiga. Abdullah bin Ja'far penasaran, kok baik banget anak ini. Ditanya, "Hai budak, kalau engkau kasih makan dia, engkau makan apa? Apa yang engkau makan sehari-hari?" "Sebenarnya yang saya kasih tadi itu makanan saya sehari-hari Tuhan." "Lalu hari ini engkau makan apa?" "Hari ini insya Allah saya berpuasa." Menangis Abdullah bin Ja'far radhiyallahu an, lalu mengatakan, anak ini, budak ini jauh lebih dermawan daripada saya. Keluar daripada kebun itu, dia cari pemilik kebunnya. Lalu dikatakan, saya beli kebunmu beserta budakmu. Saya beli kebun itu, lalu saya kasih kepada budak yang menjaganya tadi. Subhanallah, langsung Allah ganti cash di dunia. Kenapa? Karena berharapnya akhirat. Kenapa dia kasih anjing tadi? Karena dia bilang, tidak ada anjing di sekitar sini. Pasti anjing itu dari jauh. Saya takut kalau dia tidak makan rotiku, dia mati kelaparan. Subhanallah. Masya Allah, bagus banget kisahnya Ustadz Syam. Mudah-mudahan kita Amin. semua bisa bersedekah mengharapkan wajah Allah ya Ustadz ya. Amin amin rabbal alamin. Tapi bentar Ustadz, aduh kayaknya Aca ada WhatsApp nih, tunggu sebentar ya. Mohon izin Ustadz. Nah Ustadz, emangnya bisa ya Ustadz, Allah, kita ini melipat gandakan uang? Bukannya Allah doang yang bisa melipat gandakan uang? Ini maksudnya gimana sih Ustadz? Iya, kalau ya? melipat bisa lah. Kalau ada uang dilipat bisa. Oh iya juga sih. Tapi Ini digandakan
Kayaknya butuh usaha juga sih. Oh iya Nggak bisa juga bim sih. salah bim prok 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 jadi apa kayaknya. Nah, tapi ya juga nih Ustadz, soalnya aku tuh sempat tergiur nih untuk katanya tuh bisa ada orang-orang yang bisa melipat gandakan uang nih. Nah, pasti jamaah di rumah juga sempat tergiur kan nih kalau udah ngomongin uang ya. Tapi ternyata seperti apa sih ya cara Allah itu untuk melipat gandakan rezeki kita nih Ustadz. Nah, makanya jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah oh jamaah. Alhamdulillah.